Assalamualaikum sahabat Dream, kembali lagi bersama aku Sania. Nah, hari ini aku senang banget karena aku bakal nge-review motor dari Yamaha Mio Gear 125 yang variannya standar. Nah, Yamaha Mio Gear 125 ini punya dua varian. Yang pertama itu tipe S dan juga tipe standar. Yang bakal aku review kali ini adalah tipenya yang standar. Yamaha Mio Gear 125 ini dirilis pertama kali pada tanggal 25 bulan November 2020 kemarin. Mesin yang digunakan pada motor ini adalah generasi terbaru dari mesin Bluecore 125cc yang bikin ini motor lebih halus suaranya dan juga lebih irit pastinya. Motor ini menggunakan mesin dari generasi terbaru dari Bluecore 125cc yang sudah dilengkapi juga dengan teknologi Smart Motor Generator yang pastinya bikin motor ini lebih irit, dan kalau misalnya kalian lagi di jalan nih suaranya akan lebih sunyi, lebih tenang gitu sahabat Dream. Selain itu motor ini juga sudah dilengkapi dengan eco indikator. Oke, nah kalau kita ngomongin desain nih, kalau menurut aku ini desainnya ini sporty banget karena cocok buat anak-anak muda kayak aku yang suka naik motor kemana-mana tapi nggak mau kelihatan kayak cowok banget gitu, tapi tetap sporty kalau misalnya dipakai sama cowok ataupun sama cewek kayak aku gini. Oke, kalau misalnya kita tadi ngomongin sportinya dari mana sih sahabat Dream? Oke, aku mau nunjukin dulu nih sportinya itu dari lampu yang ada di depan, karena lampu di depan ini menurut aku kece banget sih, cocok banget buat laki-laki gitu. Karena dia itu kayak ada lambang Y gitu seakan-akan, tapi aku juga nggak tahu nih cara ngejelasinnya lebih detailnya lagi gimana sih. Nih kalian lihat aja sendiri gimana menurut kalian, kece banget kan? Nah, kalau menurut aku juga lampu belakangnya itu kece banget. Kalau kita lihat tuh kayak model-model NMAX lama tapi versi lebih kecil, lebih ramping gitu. Oh iya, tadi aku lupa bilangin kalau motor ini itu ramping banget dan pas banget nih sama aku yang bisa dibilang badannya agak kecil ya. Kayak pegangannya tuh pas, terus dudukannya juga pas banget, nggak terlalu sempit tapi nggak terlalu lebar juga. Jadi kayak pas aja gitu untuk dibawa cewek-cewek yang kecil gitu. Oke, kalau misalnya kita bicara soal bonceng-boncengan nih, nah ini cocok banget nih buat ibu-ibu yang suka bawa anak atau mungkin bapak-bapak. Karena di belakang ini kalau kalian lihat, biasanya itu kan Mio itu motornya itu bawahnya ini kayak lurus aja. Kalau ini agak naik. Kenapa sih naik? Karena di atas sini itu ada pijakan khusus untuk anak. Jadi kalau misalnya kalian lagi bawa anak, anaknya tuh nggak kesulitan untuk ngambil pijakan yang ada di bawah, karena kan itu kejauhan ya. Nah, tapi kalau untuk yang dewasa juga tetap ada dong pijakan untuk kakinya. Nah, kalau menurut aku nih, kalau aku di posisi belakang jadi diboncengin, menurut aku enak banget sih. Karena ini itu dudukannya itu luas dan pijakannya juga enak. Menurut aku pas gitu loh di kaki aku. Dan juga kalau misalnya, kan ada beberapa motor yang saking lebarnya dudukannya malah jadi kita kayak susah gitu loh. Tapi kalau ini tuh menurut aku pas, nggak terlalu sempit, nggak terlalu lebar juga. Jadi lumayan banget nih untuk digunain sehari-hari. Kalau diboncengin pastinya nggak bakal pegel. Nah sahabat Dream, menurut aku juga ini untuk posisi berkendara enak banget loh didudukin. Kayak menurut aku kan selain ini pas, dan ini juga bisa ada tambahan aksesoris buat kalian yang mungkin tinggi gitu. Di sini itu bisa ditambahin aksesoris untuk pijakan kaki kalian. Jadi nggak perlu kesempitan gitu kalau misalnya buat cowok-cowok atau cewek yang tinggi banget gitu. Jadi nggak mepet gitu loh di kaki kalian, di lututnya. Nah kalau ngomongin buat ibu-ibu yang suka bawa-bawa bawaan banyak nih, tenang aja, nggak usah khawatir karena di depan sini itu ada double hook yang bisa buat naruh barang kalian. Selain di depan sini juga ada di belakangnya yang ada di bawah jok kalian. Jadi kalau kalian bawa barang banyak, gantungannya ada dua, jadi nggak perlu khawatir lagi nih sahabat Dream. Terus kalau misalnya kalian mikir ya, aduh kalau misalnya habis belanja naruh recehan buat parkir taruh di mana ya? Tenang aja, di depannya ini ada storage buat tempat penyimpanan yang besar banget. Lumayan banget buat kalau misalnya kayak kita pengen bawa botol minum yang gede, ataupun kalau misalnya naruh handphone gitu. Naruh handphone juga aman. Handphone aku yang besar aja nih sahabat Dream, sebesar ini bisa masuk dan nggak jatuh-jatuh. Dan itu kalau misalnya kalian lagi pengen jalan deket, walaupun sebenarnya agak bahaya sih naruh handphone di situ, tapi tetap bisa menampung handphone kalian tanpa takut jatuh. Terus kalau misalnya kalian mau naruh receh-receh atau ada pretelan-pretelan yang kalian bawa buat di motor juga bisa ditaruh di sini karena penyimpanannya gede banget dan luas banget.
Nah sahabat Dream, terus buat kalian yang suka pergi-pergi jauh, misalnya kayak kalian berangkat kantor di pagi hari terus baru pulangnya malam, kalian juga nggak usah khawatir kalau misalnya baterai handphone kalian habis. Atau mungkin bapak-bapak atau mas-mas nih yang jadi ojol gitu kan, kalau misalnya lagi nyari penumpang terus di tengah jalan baterainya habis, nggak perlu khawatir lagi karena di sini juga udah ada tersedia colokan untuk charger handphone kalian. Oke, jadi nggak perlu khawatir lagi ya sahabat Dream kalau misalnya habis baterai di tengah jalan. Terus sahabat Dream, di motor ini juga udah dilengkapi sama lampu hazard yang biasanya ada di motor-motor yang harganya itu di 18 juta ke atas. Oke, kita coba dulu ya, ini nyala. Nih kalian lihat ya, gimana? Ada kan lampu hazardnya? Jadi kalau misalnya kalian lagi pelan-pelan atau lagi buru-buru, itu bakal kelihatan dari lampu hazardnya. Bisa kalian liatin ke pengendara-pengendara lain supaya lebih aman. Oke sahabat Dream, kali ini aku mau ngasih tahu fitur keamanan selanjutnya. Dan di motor ini itu udah dilengkapi dengan keamanan untuk standarnya. Misalnya nih, aku lagi nyalain motor. Ini kan motornya hidup ya. Terus tiba-tiba aku pengen standar nih kayak gini, tek, motornya langsung otomatis mati. Jadi buat sahabat Dream yang suka kelupaan naikin standar atau nurunin standar, kalian nggak usah khawatir lagi karena ketika standarnya diturunin, motor ini nggak bakal nyala. Nah kalau untuk ngomongin varian warna, di motor ini itu ada 5 varian warna. Yang pertama itu ada matte silver, ada metallic red, terus ada metallic grey yang lagi aku pakai saat ini, metallic white, dan juga ada metallic green. Nah sahabat Dream, motor ini itu ada 2 varian. Yang pertama itu tipe standar yang lagi aku review dengan harga 16.750.000 dan tipe S dengan harga 17.350.000. Apa sih yang ngebedain tipe S dan juga tipe standar? Nah kalau di tipe S itu kalian udah nggak perlu pakai kunci lagi atau keyless. Jadi kuncinya itu kalian bisa taruh di tas atau di mana, yang penting dekat sama kalian. Dan juga bisa udah ada alarmnya, jadi untuk keamanannya lebih terjamin lagi pastinya. Nah sahabat Dream, menurut aku dengan harga segini worth it banget sih motor ini. Ya gimana ya, ini udah enak, udah canggih banget dan kece banget untuk digunain. Kayak misalnya aku yang cewek ataupun yang cowok-cowok kalau mau tampil sporty tapi tetap simple, cocok juga pakai motor ini. Untuk ibu-ibu yang baru punya anak atau bapak-bapak yang baru punya anak juga, kalian udah bisa pakai motor ini karena udah ada pijakan untuk anaknya. Jadi buat keluarga-keluarga yang baru, keluarga kecil juga cocok. Jadi buat siapa aja kayaknya cocok nih motor ini. Kalau menurut kalian gimana nih sahabat Dream? Boleh komen dong di bawah. Posisi berkendara yang cukup nyaman membuat motor ini pas untuk dijadikan kendaraan harian. Kapasitas mesinnya juga oke, mampu untuk memenuhi kebutuhan mobilitas perkotaan. Selling pointnya dari motor ini sudah memiliki power outlet, lampu hazard, dan juga suara mesinnya itu halus. Selain itu juga memiliki eco indikator di motor ini. Tapi sayang banget nih sahabat Dream, karena kalau kalian ingin menge-charge smartphone kalian masih tetap membutuhkan adaptor tambahan. Selain itu bagasinya juga tidak muat helm. Informasi panel instrumen juga kurang lengkap atau terbatas, serta semua lampu belum LED. Nah sahabat Dream, segini dulu review dari aku tentang Yamaha Mio Gear 125 tipe standar. Kalau misalnya kalian mau cobain langsung, bisa kalian cobain ke dealer terdekat di Yamaha. Ataupun kalau kalian mau kepo-kepo informasi lebih lanjutnya, bisa kunjungi websitenya Yamaha. Oke, see you sahabat Dream di Dream Experience. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.